Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Setia Nugroho yang hari ini saya akan di dalam podcast monolog HR Talk kali ini saya akan share tentang bagaimana framework untuk mengembangkan kebijakan dan praktek SDM yang align dengan strategi bisnis jangka panjang. Untuk teman-teman yang ingin bercita-cita menjadi HR atau bahkan menerapkan HR di dalam unit bisnisnya tanpa seorang HR, teman-teman harus mendengarkan podcast ini ya. Baik. Yang pertama, kita harus memahami strategi bisnis jangka panjang, teman-teman ya. Jadi langkah pertamanya adalah Anda harus memahami dengan mendalam visi, misi, dan tujuan strategis organisasi bisnis Anda. Ini mencakup tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang berkaitan dengan pertumbuhan, inovasi, ekspansi pasar, dan posisi kompetitif. Oke, ada beberapa hal ya. 4 hal ini adalah pertanyaan kunci yang Anda harus tanyakan pertama kali sebelum Anda ingin menerapkan sistem HR di perusahaan Anda secara mandiri ya. Yang pertama, apa tujuan jangka panjang organisasi Anda? And then, di mana organisasi ingin berada dalam 3 sampai 5 tahun mendatang? Selanjutnya, apa tantangan dan peluang yang dihadapi organisasi di pasar? Jelas, apa perubahan yang diperlukan dalam struktur atau budaya organisasi? Kira-kira dapat ya gambarannya ya. Kalau nanti masih bingung, diulang lagi aja itu. Keempat poin yang harus kita tanyakan di awal dalam menerapkan sistem HR di perusahaan Anda, bahkan sekalipun tanpa seorang HR gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah analisis kesenjangan antara strategi bisnis dan SDM ya. Setelah memahami strategi bisnis core-nya, Anda harus menganalisis apakah kebijakan dan praktek SDM saat ini sudah mendukung tujuan tersebut. Hal ini mencakup pemetaan kesenjangan antara keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan serta kompetensi yang ada di dalam organisasi. Jadi tadi ada 2 variabel ya. Yang pertama adalah kesenjangan ya antara keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan serta kompetensi yang ada di dalam organisasi tersebut yang sudah berjalan gitu ya teman-teman. Kemudian kita berikan pertanyaan kunci lagi. Ada 4 lagi pertanyaannya, bisa disimak atau nanti bisa diulang kembali ya. Apakah kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung strategi bisnis tersedia di dalam organisasi? Apakah organisasi memiliki struktur yang tepat untuk mencapai tujuan strategisnya? And then, adakah proses rekrutmen, in-house training, pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan jangka panjang? Jelas, bagaimana budaya dan nilai-nilai organisasi mendukung strategi bisnis? Itu ya, cukup dipahami ya. Jadi kita harus menjawab soal nih. Tapi pertanyaannya sangat mengkerucut dan membedah, nanti akan terbreakdown. Kemudian di materi selanjutnya adalah desain kebijakan dan praktek SDM yang mendukung strategi bisnis. Berdasarkan pemahaman dari langkah pertama dan kedua tadi, Anda dapat merancang kebijakan dan praktek SDM yang align dengan strategi bisnis. Beberapa area yang perlu diperhatikan adalah: yang pertama, kebijakan rekrutmen dan seleksi ya. Fokus pada perekrutan talenta yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang mendukung strategi jangka panjang. Kemudian, pastikan proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan visi organisasi atau core value perusahaan.
Kemudian pengembangan talenta. Buat program pelatihan, in-house training, dan pengembangan yang mempersiapkan karyawan dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung perubahan strategis. Selanjutnya, menyusun jalur karir yang jelas bagi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi atau lebih sering didengar disebut jenjang karir. Ya. Selanjutnya, manajemen kinerja. Rancang sistem manajemen kinerja yang mencakup KPI, Key Performance Indicators, dan tujuan yang berhubungan langsung dengan strategi bisnis. Pengelolaan umpan balik secara terus-menerus dan evaluasi berbasis pencapaian tujuan bisnis. Ini penting ya. Selanjutnya, kompensasi dan penghargaan. Kalau kita selama ini hanya membahas reward and punishment, kalau ini lebih ke kompensasi dan penghargaan ya, bahwa desain paket kompensasi yang tidak hanya menarik tetapi juga mendorong karyawan untuk berkontribusi pada tujuan jangka panjang organisasi. Atau yang lebih sering kita kenal tuh rasa saling memiliki gitu ya, bahwasanya sevisi antara employee dan juga perusahaan gitu ya. Sistem penghargaan yang berbasis pada pencapaian dan kontribusi terhadap strategi bisnis. Jadi seiring growth ya otomatis penghargaannya harus berbasis pada pencapaian, tentunya setelah berkontribusi gitu ya. And then kebijakan kesejahteraan dan keterlibatan karyawan ya. Membuat kebijakan yang memastikan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial karyawan agar mereka bisa mendukung organisasi dalam mencapai tujuan jangka panjang. Mengingat ini long term, jadi di dalam perjalanan itu juga harus menjaga keseimbangan meraih harmoni. Meningkatkan keterlibatan karyawan untuk membangun budaya organisasi yang proaktif terhadap perubahan dan inovasi. Gitu ya. Kita masuk ke poin 4 sekarang, nggak terasa ya. Jadi perencanaan sumber daya manusia yang adaptif. Ini langkah keempat, karena poin keempat ya. Dalam merancang kebijakan dan praktik SDM, pastikan untuk mengantisipasi perubahan pasar, teknologi, dan dinamika tenaga kerja. Selalu buat perencanaan yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan strategi bisnis. Tetap fleksibel dalam eksekusi, tapi tidak fleksibel dalam tujuan. Tujuan tetap harus sebagai goal setting, tapi fleksibel dalam kita meraih ke goalnya. Seperti poin-poin yang sudah lalu, ada pertanyaan inti yang harus kita jawab ya. Yang pertama, bagaimana teknologi dan otomasi akan mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan datang? Karena menurut informasi di 2030 next itu semua akan terdisrupsi dengan robot. Robot memang investasinya rada mahal di depan, akan tetapi robot sudah pasti dia tidak akan marah, dia tidak akan demo, dia tidak akan lapar, dan dia tidak digaji. Jadi investasinya di depan doang, tidak ada ketentuan kita harus menanggung garansi ataupun abodemennya gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, apa dampak dari tren global seperti keberagaman, kerja jarak jauh, atau gig ekonomi terhadap kebijakan SDM? Jadi ini pentingnya kita selalu memantau news, berita-berita terbaru ya tentang kebijakan-kebijakan di sebuah negara, terutama di Indonesia gitu. And then
Apakah organisasi perlu mengembangkan atau mengadopsi keterampilan baru untuk bersaing di pasar yang semakin kompleks? So, itu adalah yang bisa menjawab adalah kita dan tim kita gitu ya. Karena kita harus adaptif. Karena shifting ini jahat sekali sifatnya teman-teman ya. Baik, ini adalah poin terakhir yang juga bukan yang terakhir di dalam seri HR Talk bersama saya. Poin 5. Implementasi dan komunikasi yang efektif. Setelah kebijakan dan praktek SDM dirancang, implementasikan dengan pendekatan yang terstruktur. Selalu komunikasikan perubahan atau kebijakan baru kepada seluruh karyawan, bahkan sampai ke lantai pabrik atau area produksi ya. Dan pastikan bahwa mereka memahami kaitannya dengan tujuan strategis bisnis. Tetap core value perusahaan tetap kita tekankan, tetap kita remind agar selalu bisa sinergi dengan visi misi perusahaan. Langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkah implementasinya adalah dengan sosialisasi kebijakan baru melalui pelatihan, seminar, atau komunikasi internal. Memo biasanya yang digunakan. Jadi setiap awal tahun biasanya ada CEO Talk yang itu akan membreakdown seperti apa tujuan ke depan di 25 ini, kita mau bagaimana, kita mau terbang kecepatan berapa gitu ya. Itu kalau teknisnya teman-teman. Pastikan bahwa semua lini manajemen khususnya atasan langsung memahami dan mendukung kebijakan SDM yang baru. Ini penting teman-teman, harus sinergi ya. And then integrasikan kebijakan tersebut ke dalam semua aspek operasional dan evaluasi secara terus-menerus, berkala, dan berkesinambungan. Oke. Hanya sampai sini dulu karena ini masih bersambung HR Talk bersama Setio Nugroho selaku praktisi HR generalis, dan saya sampai hari ini masih aktif menjadi HR generalis. Saya akan share tentang ilmu-ilmu core tentang HR yang mungkin bisa bermanfaat untuk Anda dan bisnis Anda. Goal set saya adalah Anda bisa menerapkan sistem-sistem HR tanpa ada HR-nya. Makanya materi saya termaktub di dalam Running HR. Itu adalah nama program saya. Hopefully bermanfaat. Sampai bertemu lagi di teori-teori selanjutnya dan bye bye.